Selamat pagi, kita kembali berjumpa dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di saat ini kami hendak sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang menerangi jalan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang tumbuh dan berkembang dari hasil pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil di Tesalonika dalam perjalanan pemberitaan Injil yang kedua, dan akhirnya sebagian orang-orang Tesalonika yang menerima Yesus Kristus. Sebagian orang di Tesalonika dari hasil pemberitaan Injil itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan terwujudlah jemaat di Tesalonika. Namun sayang, Rasul Paulus tidak lama tinggal di Tesalonika, dan kemudian dia melanjutkan perjalanan pemberitaan Injil ke daerah lain. Dan dalam perjalanan itu Rasul Paulus mendengarkan ada banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika diperhadapkan pada tantangan kehidupan beriman, di mana ada sekelompok orang yang berusaha untuk membuat kehidupan jemaat di Tesalonika itu tidak lagi berharap pada Tuhan Yesus. Ada sekelompok orang yang berusaha untuk melemahkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu, dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus menulis dalam suratnya bahwa ia tidak bisa hadir di tengah jemaat Tesalonika untuk menguatkan iman jemaat, tetapi dia mengirim Timotius. Timotius sudah seperti anak bagi Rasul Paulus, tepatnya anak rohani, anak dalam Kristus. Dan Timotius ini dikirim oleh Rasul Paulus, yang dikatakan seorang saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Timotius adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, tapi seperti tadi saya juga katakan, Timotius sudah menjadi seperti seorang anak bagi Rasul Paulus. Timotius dikirim ke jemaat Tesalonika untuk menguatkan hati jemaat di Tesalonika dan menasehatkan tentang berbagai hal berkaitan dengan iman.
Artinya Timotius diutus untuk hadir di jemaat Tesalonika untuk menguatkan iman jemaat, menghadapi sekelompok orang yang berusaha untuk melemahkan iman jemaat kepada Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga menasehatkan kepada jemaat di Tesalonika agar tidak ada seorang pun di antara warga jemaat Tesalonika yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah kehidupan beriman yang kita jalani di tengah dunia, maka kita kadang diperhadapkan pada berbagai tantangan dan pergumulan. Dalam berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebagaimana ketika jemaat di Tesalonika menghadapi pergumulan iman, karena ada sekelompok orang yang berusaha melemahkan iman jemaat kepada Yesus Kristus, Tuhan mengutus Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan iman mereka. Dan Tuhan melalui Rasul Paulus juga mengirimkan Timotius. Di situ kita melihat bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Sebagaimana Tuhan menjaga kehidupan beriman jemaat di Tesalonika, Tuhan juga akan menjaga kehidupan beriman kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mau beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menguatkan iman kita. Tuhan akan mengutus orang-orang yang dapat membangun iman kita. Kita tidak tahu siapa dia. Tetapi ketika iman kita goyah, ketika iman kita lemah, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus orang-orang yang dikasihinya untuk menguatkan dan membangun iman kita. Sehingga iman kita tidak goyah dan akhirnya gugur dan mati. Dan firman Tuhan juga mengingatkan, di tengah tantangan dan pergumulan iman, kita ingat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita tidak boleh goyah dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus kiranya tetap kuat, tetap kokoh. Jangan sampai iman kita goyah, apalagi sampai layu, gugur, dan akhirnya mati. Ada banyak pergumulan tantangan. Tetap andalkan Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara kita. Memelihara kehidupan beriman kita. Tantangan, godaan dunia begitu besar. Kekayaan, harta, uang, kekuasaan bisa membuat orang akhirnya goyang imannya. Dan juga intimidasi dan juga kata-kata yang penuh kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang yang membenci orang Kristen mungkin juga bisa menggoyangkan iman kita. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh goyah. Kita tetap harus kuat dalam iman. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Kita tetap hidup di dalam Kristus. Kita tetap mengandalkannya dan kita akan selamat.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya kami yakin bahwa di tengah pergumulan dan tantangan iman, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau mengutus orang-orang yang tetap akan membangun iman kami, menguatkan iman kami. Dan firman-Mu juga berpesan agar di tengah tantangan dan pergumulan iman, kami tidak goyah. Kami tetap kuat dan kokoh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga melindungi kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.